Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Artientin dengan NIM E1 E1220005. Saya dari kelas A jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai Django, yang mana penjelasan ini saya berikan sebagai pemenuhan dari tugas pemrograman berorientasi objek yang diberikan oleh dosen saya. Baik, langsung saja kita pada materi pertama, yaitu intro Django. Nah, baik, pertama-tama kita bahas dulu mengenai intro Django atau pengenalan mengenai Django. Nah, jadi Django adalah kerangka kerja Python yang memudahkan pembuatan situs web dengan menggunakan Python. Django ini menangani hal-hal sulit sehingga kita dapat berkonsentrasi dalam membangun sebuah aplikasi web. Nah, bagaimana kerja Django? Nah, Django itu mengikuti pola desain MVT, model, view, template. Yang pertama ada model, yaitu data yang ingin disajikan. Nah, biasanya itu data dari database. Dan kemudian ada view atau tampilan. Nah, penanganan permintaan yang mengembalikan template dan konten yang relevan berdasarkan permintaan dari user. Dan kemudian ada template-nya, yaitu file text, seperti file HTML yang berisi tata letak halaman web dengan logika tentang cara menampilkan datanya. Nah, di sini juga ada model, yang mana model itu menyediakan data dari database. Nah, biasanya itu model itu filenya bernama models.py. Kemudian di sini tampilan biasanya terletak di file bernama views.py. Dan kemudian di sini ada template. Nah, template itu file tempat kita menjelaskan bagaimana hasil harus direpresentasikan. Nah, kemudian ada URL. Nah, Django juga menyediakan cara untuk bernavigasi di sekitar halaman berbeda dalam sebuah situs web. Ketika pengguna meminta URL, Django memutuskan ke tampilan mana URL itu akan dikirim. Hal ini dilakukan dalam sebuah file bernama urls.py. Nah, jadi apa yang terjadi ketika kita telah menginstal Django dan membuat aplikasi web Django yang pertama dan browser meminta URL, maka pada dasarnya inilah yang terjadi. Pertama, Django menerima URL, dia memeriksa urls.py berkas dan memanggil tampilan yang cocok dengan URL. Kemudian pada tampilan terletak di views.py memeriksa model yang relevan, kemudian pada model itu diimpor dari models.py dan kemudian tampilan kemudian mengirimkan data ke template tertentu dalam template folder. Dan kemudian tempat berisi tag HTML dan Django, dan dengan datanya akan dikembalikan konten HTML yang sudah selesai ke browser. Nah, baik, itu saja untuk Django intro. Selanjutnya kita masuk pada Django Get Started. Nah, baik, di sini selanjutnya kita masuk pada Django Get Started. Yang pertama kita periksa dulu apakah Python sudah terinstall di sistem kita dengan menggunakan perintah ini di command prompt. Nah, jika sudah diinstal, maka hasil yang didapatkan adalah nomor versinya. Seperti ini, berarti sudah diinstal. Nah, selanjutnya untuk menginstal Django, kita harus menggunakan manajer paket seperti pip yang disertakan dalam Python versi 3.4. Nah, untuk memeriksa apakah sistem sudah menginstal pip, maka kita coba dulu jalankan perintah yang ini. Nah, di sini dapat kita lihat jika pipnya sudah diinstal, maka akan tampil seperti ini. Nomor versinya yaitu yang ini. Nah, baik, itu saja untuk Django Get Started. Selanjutnya kita masuk pada Create Virtual Environment. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai Create Virtual Environment.
Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kita disarankan untuk memiliki lingkungan virtual khusus untuk setiap proyek Django. Dan salah satu cara untuk mengelola lingkungan virtual adalah dengan VNV yang disertakan dalam Python. Nah, nama lingkungan virtual adalah pilihan kita. Dalam tutorial ini kita akan menyebutnya dengan My World. Ketik yang berikut ini di command prompt dan ingat untuk menavigasi ke tempat Anda ingin membuat proyek. Nah, seperti ini, kita ketik seperti ini. Nah, baik, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita ketikkan lagi yang ini. Nah, setelah diaktifkan maka akan ada hasil seperti ini di command prompt. Seperti ini. Nah, di sini ada catatan bahwa kita harus mengaktifkan lingkungan virtual setiap kali kita membuka command prompt untuk mengerjakan proyek. Nah, baik, itu saja untuk create virtual environment. Selanjutnya kita masuk pada install Django. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai install Django. Yang mana di sini sebelumnya kita sudah membuat suatu lingkungan virtual. Nah, sekarang kita siap untuk menginstal Django tersebut. Nah, di sini ada catatan bahwa kita perlu menginstal Django saat ada berada di lingkungan virtual. Nah, untuk menginstal Django kita menggunakan pip dengan perintah seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita dapat memeriksa versi Django-nya dengan menggunakan perintah yang ini. Nah, di sini dapat kita lihat versinya 4.2.7. Nah, baik, itu saja untuk install Django. Selanjutnya kita masuk pada Django Create Project. Baik, selanjutnya di sini kita akan masuk pada materi Django Create Project. Nah, di sini pertama-tama kita masuk dulu ke dalam folder My World. Nah, setelah itu lalu kita gunakan perintah ini. Nah, baik, selanjutnya kita masuk dulu ke folder My Tennis Club. Nah, setelah itu kita jalankan perintah ini di command prompt. Nah, kita lihat di sini jika sudah seperti ini maka yang ini dapat kita salin. Dan kemudian kita buka di browser. Nah, seperti ini maka Django sudah sukses diinstal. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai Django Create App. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada Django Create App. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa aplikasi adalah aplikasi web yang memiliki arti spesifik dalam proyek, seperti halaman beranda, formulir kontak, atau database anggota. Nah, dalam tutorial ini kita akan membuat aplikasi yang memungkinkan untuk membuat daftar dan mendaftarkan anggota dalam database. Tapi pertama-tama kita coba dulu buat aplikasi Django sederhana dengan menampilkan Hello World. Nah, pertama kita buat dulu aplikasinya dengan memberikan nama members. Nah, di sini kita gunakan perintah yang ini.
Nah, baik, jika sudah seperti ini maka aplikasi sudah dibuat. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai Django Views. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada Django Views. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tampilan Django adalah fungsi Python yang menerima permintaan HTTP dan mengembalikan respons HTTP seperti dokumen HTML. Halaman web yang menggunakan Django penuh dengan tampilan dengan tugas dan misi berbeda. Nah, tampilan biasanya dimasukkan ke dalam file bernama views.py yang terletak di folder aplikasi kita. Nah, ada views.py di folder kita yang member yang terlihat seperti ini. Nah, kita temukan dan buka lalu ganti isinya. Jadi pertama kita buka dulu di VS Code. Nah, di sini kita lihat ada folder members yang berisi views.py. Nah, kemudian di sini kita ganti isinya dengan yang ini. Nah, baik, ini merupakan contoh yang ada pada materi. Sudah kita ganti isinya sama seperti di sini. Nah, kemudian di sini ada catatan bahwa nama tampilan tidak harus sama dengan nama aplikasi. Nah, baik, itu saja. Selanjutnya kita masuk pada Django URLs. Baik, selanjutnya kita masuk pada Django URLs. Nah, di sini kita lihat bahwa kita buat dulu file dengan nama urls.py di dalam folder yang sama dengan views.py. Nah, berarti kita buatkan file urls.py di folder member ini. Nah, jika sudah dibuatkan maka kita ketikkan kode yang ini. Baik, jadi seperti ini kita sudah menuliskan kodenya. Selanjutnya di sini file url.py yang baru dibuat itu khusus untuk member aplikasi. Kita juga perlu melakukan beberapa perutean di direktori root My Tennis Club. Nah, di sini ada file yang dipanggil url.py di My Tennis Club. Buka filenya lalu tambahkan include modul dalam import pernyataan dan juga tambahkan path fungsi dalam URL patterns. Maka filenya akan terlihat seperti ini. Nah, di sini sudah kita tambahkan kodenya. Selanjutnya kita jalankan dulu perintah ini di command prompt. Nah, jika sudah, selanjutnya kita ketikkan ini di browser di alamatnya. Nah, maka akan tampil hello world. Nah, baik, itu saja untuk Django URL. Selanjutnya kita masuk pada Django templates. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada Django templates. Nah, sini pertama-tama kita buat dulu folder templates di dalam folder member dan buat file HTML yang bernama my first HTML. Nah, selanjutnya di dalam templates ini kita buatkan folder dengan nama my first HTML. Nah, kemudian di dalamnya kita tuliskan ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita ubah tampilan
dengan membuka file views pada members. Berarti di sini. Nah, baik, jika sudah mengubah tampilan pada views.py, selanjutnya kita ubah pengaturannya di sini pada settings.py di file folder My Tennis Club. Nah, di sini pada install apps kita tambahkan members. Nah, selanjutnya kita jalankan perintah ini. Nah, selanjutnya kita buka di sini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Baik, itu saja untuk Django template. Selanjutnya kita masuk pada Django models. Baik, selanjutnya kita masuk pada Django models. Yang mana di sini Django models adalah tabel dalam database. Nah, untuk saat ini kita masih belajar mengenai keluaran yang berupa data statis dari template Python atau HTML. Sekarang kita akan lihat bagaimana Django mengizinkan kita untuk bekerja dengan data tanpa harus mengubah atau mengunggah berkas dalam proses. Di Django, data dibuat dalam objek yang disebut model dan sebenarnya adalah tabel dalam database. Nah, baik, untuk buat tabel atau model, sini untuk membuat model kita navigasikan ke models.py di folder member. Kita buka dan juga tambahkan member tabel dengan membuat member class dan jalankan bidang tabel di dalamnya. Di members, lalu kita buka pada models.py dan kita tambahkan yang ini. Nah, baik, selanjutnya jika kita sudah membuat modelnya, sekarang kita arahkan folder ke My Tennis Club dan juga jalankan perintah ini. Nah, selanjutnya Django akan membuat berkas yang menjelaskan perubahan dan menyimpan berkas dalam migration folder. Seperti ini. Nah, perhatikan bahwa Django menyisipkan sebuah ID bidang untuk tabel Anda yang merupakan auto increment number, atau catatan pertama mendapat nilai 1, catatan kedua nilai 2, dan seterusnya. Ini adalah perilaku default Django. Anda dapat menimpanya dengan menjelaskan ID bidang Anda sendiri. Tabelnya belum dibuat, kita dapat menjalankan satu perintah lagi. Kemudian Django akan membuat dan mengeksekusi pernyataan SQL berdasarkan pada isi dari berkas baru di map migrations. Nah, kita jalankan dulu perintah migrasi yang ini. Nah, selanjutnya kita sudah memiliki member tabel di database. Selanjutnya kita lihat SQL. Sebagai catatan tambahan, kita dapat melihat pernyataan SQL yang dieksekusi dari migrasi di atas. Yang harus dilakukan yaitu menjalankan perintah dengan nomor migrasi. Nah, baik, itu saja untuk Django model. Selanjutnya kita masuk pada
Django insert data. Baik, selanjutnya kita masuk pada Django insert data. Pertama-tama kita buka dulu shell di Python dengan menggunakan perintah ini. Nah, selanjutnya kita sudah berada di dalam shell. Nah, di bagian bawah setelah ketiganya kita tuliskan yang ini. Selanjutnya tuliskan ini. Nah, selanjutnya ini akan memberikan kita objek query set kosong seperti ini. Nah, query set adalah kumpulan data dari database. Kemudian selanjutnya kita tambahkan catatan ke tabel dengan menjalankan dua baris berikut. Selanjutnya kita jalankan perintah untuk melihat apakah tabel anggota sudah mendapatkan anggota dengan menggunakan perintah ini. Nah, dapat kita lihat hasilnya sudah ada. Kemudian kita dapat tambahkan beberapa catatan seperti ini. Untuk mempercepat kita salin saja langsung. Nah, baik, jadi seperti ini. Dapat dilihat di sini sudah ada datanya. Selanjutnya kita masuk pada Django update data. Baik, selanjutnya di sini kita masuk pada Django update data. Untuk mengupdate record yang sudah ada di database, pertama kita harus mendapatkan record yang ingin kita update dengan menggunakan ini. Nah, kemudian di sini X akan mewakilkan anggota di indeks 4 yaitu style refness. Tapi untuk memastikan kita lihat dulu di sini dengan menggunakan. Nah, baik, di sini dapat kita lihat untuk pada perintah ini yang pertama kita lihat dulu untuk indeks keempat itu ada len atau len atau len. Nah, di sini kita ganti untuk indeks keempat, untuk first name-nya kita ganti jadi Geno. Sehingga di sini dapat kita lihat datanya untuk indeks keempat itu sudah berganti menjadi Geno. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada Django delete data. Baik, selanjutnya kita masuk pada Django delete data. Untuk hapus record dalam tabel, kita mulai dengan mendapatkan record yang ingin dihapus dulu dengan menggunakan ini. Nah, baik, jadi seperti ini. Pertama-tama kita dapatkan dulu indeks keberapa yang mau dihapus. Kemudian kita lihat di sini untuk indeks kelima yaitu ada style. Nah, di sini kemudian kita hapus dengan menggunakan x.delete ini. Dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita lihat di datanya untuk style itu sudah tidak ada. Baik, itu saja untuk Django delete data. Selanjutnya kita masuk pada Django update model. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada Django update model. Pertama, kita tambahkan bidang ke tabel yang telah dibuat. Kita buka dulu model.py dan buat perubahan. Nah, jika sudah membuat perubahan seperti ini, sekarang kita
membuat migrasi untuk memberitahu Django bahwa ia harus memperbarui basis data. Nah, kita pilih opsi 2 untuk buka models.py dan izinkan nilai nul untuk 2 bidang baru. Nah, kemudian kita lakukan migrasi lagi. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita jalankan perintah migrasi lagi. Nah, maka outputnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita dapat masukkan data. Kita masuk dulu ke Python Shell. Nah, selanjutnya kita tulis data yang ini. Nah, di sini dapat kita lihat sudah ada perubahan. Sini sudah ada fontnya dan juga ada date time. Baik, sekian penjelasan singkat mengenai Django Python dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.